إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله أجمعين jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ibadah yang dengannya seorang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara konsekuensi iman yang dimiliki oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah konsekuensi dari kalimat syahadat yang kita ikrarkan tatkala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ajma'in, ketahuilah bahwasannya hakikat kecintaan seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya seorang hamba akan diberikan pahala dan ganjaran yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang hamba akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang hamba akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasannya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melazimkan orang-orang beriman untuk menjalankan beberapa perkara. Yang pertama, konsekuensi cinta yang sahih, konsekuensi mahabbah yang sadiqah, cinta yang benar, cinta yang jujur kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Tasdiquhu fima akhbar. Orang-orang beriman yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia meyakini kebenaran setiap apa yang dikabarkan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita meyakini bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan sesuatu melainkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang Muhammad ucapkan bukanlah dari hawa nafsunya, melainkan apa yang keluar dari lisannya
adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, di antara konsekuensi tatkala seorang mukmin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensi yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Kita wajib berusaha untuk menjalankan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada orang-orang beriman, maka hendaknya dia jalankan perintah tersebut. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk kerjakan, maka hendaknya kita mengerjakannya semaksimal yang bisa kita usahakan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, yang mentaati perintah Rasul, maka dia sejatinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasul tersebut. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, di antara konsekuensi mahabbah sadiqah, kecintaan yang benar seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ijtinabu ma anhu naha wa zajar. Seorang mukmin berusaha menjauhi segala perkara yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala hal yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, berupa keyakinan ataupun amal perbuatan. Segala perkara yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala hal yang diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita jauhi. Hendaknya kita tinggalkan. Karena meninggalkan apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti nyata cinta seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di antara bukti nyata cinta seorang mukmin, cinta seorang muslim kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mencintai beliau adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gariskan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, maka kita kerjakan, kita amalkan semampu kita, dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu kita, dengan perasaan-perasaan kita. Tapi kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Karena beliaulah yang diangkat sebagai seorang rasul oleh Rabbul Alamin. Muhammad bin Abdullah, dialah yang diangkat sebagai seorang rasul untuk menjelaskan bagaimana cara seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang dia berusaha mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sebenarnya, dia akan berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah. Dia berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Tidak menambahi dan tidak mengurangi dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semuanya. Dan jamaah yang Allah muliakan, satu hal yang harus dicamkan oleh setiap orang-orang beriman, satu hal yang wajib difahami oleh setiap orang-orang beriman, bahwasannya tidak ada satu jalan kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut, yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala, melainkan sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya tidak ada sekecil apapun di antara perkara yang bisa menjauhkan seorang hamba dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, melainkan sudah diwanti-wanti, sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yuba'idu 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun di antara hal yang mendekatkan kalian ke surga Allah, yang bisa menjauhkan kalian dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, melainkan semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Tidak ada satu amalan pun yang disembunyikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun jalan kebaikan yang mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala, melainkan sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka posisikan diri kita di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang makmum yang dia berbuat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imamnya, karena kita kelak di hari kiamat akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama imam kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah konsekuensi al-mahabbatus sadiqah, kecintaan yang benar. Tatkala seorang hamba mengklaim dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha menjalankan agama Islam, dia berusaha beribadah kepada Rabbul Alamin dengan tata cara peribadatan yang telah datang syariatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menambahkan dan tidak mengurangi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman kathira ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullahu ajma'in. Apa yang didapat oleh seorang hamba tatkala dia berusaha mewujudkan rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sahih, dengan cara yang benar? Apa yang akan kita dapatkan tatkala kita berusaha mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tatkala kita berusaha untuk meniti jalan beliau di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita beragama sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Mari kita simak firman Allah tabaraka wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, jika sekiranya kamu benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau mengklaim cinta kepada Allah, engkau mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika seandainya cintamu benar kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah jalanku.
Ikutilah syariatku. Ikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dari risalah Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya sudah dijelaskan, tidak ada sekecil apapun dari kewajiban risalah yang Allah wajibkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam melainkan sudah disampaikan kepada umatnya. Beliau adalah Al-Amin yang senantiasa menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada beliau. Maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, tatkala seorang muslim mencintai Rasulullah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di dalam beragama sesuai dengan konsep yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka dia akan mendapatkan kecintaan Rabbul Alamin, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tatkala seorang hamba berusaha untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mahabbah yang sadiqah, dengan cinta yang benar, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan, yang merupakan puncak kenikmatan tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Di dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, kata Nabi yang mulia, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Nabi yang mulia, ada 3 perkara yang jika seandainya 3 perkara tersebut ada dalam jiwa seorang hamba, niscaya dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tatkala dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala-galanya, maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib didahulukan oleh orang-orang beriman daripada dia mencintai anak-anaknya, daripada dia mencintai istri-istrinya, daripada dia mencintai orang tuanya. Bahkan wajib kita dahulukan daripada kita mencintai diri kita sendiri. Karena mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib didahulukan daripada kecintaan kita terhadap diri-diri kita sendiri. Itulah konsekuensi tatkala seorang mukmin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan hamba-hambanya yang berusaha mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sadiqah, dengan cinta yang jujur, dan kita berusaha untuk menjalankan konsekuensi rasa cinta tersebut berupa membenarkan kabar-kabarnya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas syariat dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin wa an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati Rasulillah ajma'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan ya dhal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.